Gelar percepatan vaksinasi, Projo Banyuwangi targetkan 2.800 orang. Jamu tradisional yang laris diburu pembeli di tengah pandemi. Menikmati lezatnya rujak favorit Bupati Banyuwangi. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, ribuan orang antusias mengikuti program serbuan vaksinasi massal yang digelar DPC Projo Banyuwangi. Bertempat di Rumah Sakit Al-Huda Banyuwangi, Jawa Timur, vaksinasi terus dilakukan secara masif untuk membantu target pemerintah dalam mencapai herd immunity. Mengingat hingga saat ini di Banyuwangi masih 35% sasaran yang baru disuntik vaksin. Pemirsa, program vaksinasi massal terus dilakukan di beberapa titik di Banyuwangi. Salah satunya dilakukan oleh DPC Projo Banyuwangi dalam rangka percepatan vaksinasi massal kali ini yang menargetkan 2.800 sasaran untuk bisa disuntik vaksin dosis kedua dengan menggunakan vaksin Sinovac. Vaksinasi tersebut bertempat di Rumah Sakit Al-Huda, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Selain untuk menambah kekebalan tubuh, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini juga untuk membantu target pemerintah dalam mencapai herd immunity. Mengingat hingga saat ini di Banyuwangi masih 35% sasaran yang baru disuntik vaksin. Meski masih jauh dari target, namun tim Satgas COVID-19 optimis target 70% sasaran vaksinasi dari jumlah penduduk di Banyuwangi akan bisa tercapai hingga akhir tahun mendatang. Sasaran vaksinasi ini dimulai sejak tanggal 9 hingga 18 Agustus 2021 yang menyasar ke seluruh elemen masyarakat, antara lain Bamak, pondok pesantren, perguruan tinggi, pengurus dan relawan Projo, organisasi masyarakat, pedagang, milenial, dunia usaha, HIPMI, UMKM, serta masyarakat umum. Dalam pelaksanaan kali ini dihadiri Sekjen Projo Handoko, Ketua DPC Projo Banyuwangi Rudi Hartono Latif, Ketua Satgas COVID-19 Rumah Sakit Al-Huda Dr. Suryadinata, serta jajaran DPC Projo Banyuwangi. DPC Projo Banyuwangi setelah berkoordinasi dengan Bupati Banyuwangi dan Dinas Kesehatan secara langsung turut terlibat aktif, bersosialisasi, menghimpun sasaran, hingga dengan teknis pelaksanaan di banyak fasilitas kesehatan. Dalam hal ini, Projo sangat mengapresiasi Pemkab Banyuwangi yang gencar menyelenggarakan vaksinasi. Namun demikian, capaiannya masih sekitar 35%, separuh dari target minimal yang dicanangkan oleh Presiden. Projo juga menghimbau kepada Pemkab untuk terus lebih semangat dengan berbagai strategi, yang salah satunya adalah perlu menggalang partisipasi aktif organisasi masyarakat serta bersinergi modal sosial lainnya. Dengan ini, DPC Projo Banyuwangi siap untuk turut berpartisipasi aktif. Di Rumah Sakit Al-Huda Genteng Banyuwangi untuk melihat aktivitas vaksinasi yang digelar oleh kawan-kawan DPC Projo bekerjasama dengan berbagai pihak. Saya lihat pelaksanaan cukup bagus, cukup rapi. Saya berterima kasih kepada pihak pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Kesehatan, kemudian Rumah Sakit Al-Huda yang telah bekerjasama untuk mensukseskan program vaksinasi ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa tantangan untuk menghadapi tantangan bangsa ini dalam menghadapi COVID ini, mau tidak mau ada dua hal yang harus selalu kita tekankan. Yang pertama adalah penerapan protokol kesehatan. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan percepatan vaksinasi. Maka dari itu
Dewan Pimpinan Pusat Projo dan segenap kawan-kawan Projo di seluruh Indonesia hari ini sedang menjalankan gerakan nasional percepatan vaksinasi yang diharapkan nantinya target pencapaian vaksinasi kita secara nasional segera memenuhi angka yaitu 208 juta sehingga apa yang kita harapkan terjadi herd immunity atau imunitas kelompok segera terjadi sehingga Indonesia akan segera terbebas dari pandemi COVID-19, kemudian bisa kembali bangkit secara ekonomi, kembali tumbuh dan meneruskan cita-cita kita untuk Indonesia maju, Indonesia yang lebih baik. Seperti tagline hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 tahun ini, Indonesia bangkit, Indonesia tumbuh. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan Dewan Pimpinan Cabang Projo Kabupaten Banyuwangi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan juga Rumah Sakit Al-Huda yang telah bahu-membahu mensukseskan program vaksinasi. Sampai 2 hari yang kemarin itu sudah 600 lebih. Sampai hari ini berapa ini? 759. Sasarannya sekitar 2.800. Ya, sekitar 2.800. Kalau yang kedua ini relatif aman karena pada saat yang pertama itu kita sudah antisipasi kira-kira yang alergi yang mana, reaksi-reaksi yang timbul. Yang pertama itu yang ada yang berat-berat, ada yang sampai sakit kejang, sakit perut, sampai lemes dan sebagainya, yang alergi berat itu kita pending, atau yang alergi ringan kita beri obat dulu. Jadi orang-orang yang duduk di sana itu adalah orang-orang yang alergi telur, alergi apa-apa, kita beri obat anti alergi setengah jam baru divaksin. Sehingga sampai hari ini kayaknya 3 hari tidak ada yang alergi. Kita kan hanya menerima jatah, kemudian melaksanakan kegiatan. Sampai hari ini 75% dan tidak ada sesuatu yang berarti, komplain yang berarti. Rata-rata semua baik. Lancar. Tidak ada biasanya yang dulu masih ada hari ketiga itu masih SMS. Kok begini ini sampai hari ketiga vaksinasi tidak ada SMS yang itu aman yang kita kerjakan. Kami Relawan Projo Banyuwangi akan terus mensupport pelaksanaan program pemerintah dalam rangka ikhtiar untuk menghentikan atau segera berlalunya pandemi COVID-19. Kami haturkan terima kasih atas kerjasamanya Pemkab Banyuwangi, tenaga kesehatan Banyuwangi. Selanjutnya kami akan terus mensupport apabila kami nanti diminta untuk bersinergi dalam rangka pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Banyuwangi yang belum melaksanakannya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka. Vaksinasi harus disukseskan bersama agar dapat segera bisa mencapai kekebalan komunal dengan segera bisa lebih beraktivitas leluasa, terutama dalam menggerakkan kembali roda perekonomian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Rumah jamu tradisional warisan nenek moyang asli Indonesia dibuat dari bahan empon-empon bebas kimia. Membuat minuman legendaris yang satu ini laris diburu pembeli lantaran dipercaya mampu meningkatkan imunitas tubuh. Berkat itulah salah satu industri jamu rumahan asal Banyuwangi kebanjiran pesanan di tengah pandemi saat ini. Pemirsa, setiap pagi industri pembuatan jamu tradisional milik Nenek Asiatun, warga asal Dusun Curapecak, Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, sudah sibuk mempersiapkan empon-empon atau bahan utama pembuatan jamu. Mulai dari jahe, kunyit, kencur, hingga temulawak, dipilih kualitas yang terbaik sebelum masuk ke tahapan pemblenderan. Masih dengan cara yang tradisional, semua bahan herbal tersebut disatu padukan, diperas dengan menggunakan kain untuk diambil saripatinya. Hingga nantinya jamu siap direbus dan kemudian dimasukkan ke dalam botol kemasan tanggung.
Olahannya pun bervariasi, mulai dari jamu temulawak, beras kencur, kunir asem, hingga sang jamu pencegah corona, varian baru yang dikembangkan Nenek Asyatun saat ini. Ratusan jamu berbagai varian dihasilkan setiap harinya dan selalu habis diserbu pembeli. Bahannya yang herbal serta dipercaya dapat menguatkan imun tubuh membuat jamu olahannya selalu laris diburu pembeli. Bahkan di tengah pandemi saat ini omsetnya naik hingga 2 kali lipat. Tidak heran jika saat ini Nenek Asyatun mampu meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Resep yang sudah diturunkan hingga 3 generasi sengaja dipertahankan hingga saat ini oleh Nenek Asyatun dengan sentuhan tambahan penguat rasa dari jamu miliknya. Nenek Asyatun juga menyebutkan akses kemudahan dalam mendapatkan bahan baku membuat usaha miliknya selalu siap memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, terlebih di musim pandemi saat ini. Jamu ini sudah keturunan dari simbah, dari ibu saya, terus saya sendiri. Dan jamu ini sudah berjalan selama kurang lebihnya 60 tahun. Dan asli keluarga saya dari Solo. Terus jamu ini sekarang saya proses menjadi jamu tradisional. Nggak ada kesulitan, soalnya sudah berlangganan selama kurang lebihnya juga 60 tahun. Jadi bahan baku itu sudah datang sendiri dari Jawa Tengah, dari Bangsreng, dari Sarongan, juga dari yang lainnya yang menghasilkan rempah-rempah jamu. Untuk pemasaran karena tidak ada kesulitan, karena sudah punya nama itu tadi, sudah orang mencari sendiri-sendiri dan alhamdulillah lancar. Nenek Asyatun juga menambahkan ke depan ekspansi pasar hingga keluar Banyuwangi mulai dicoba dengan sedikit memberikan sentuhan modern pada sisi kemasan dengan tujuan menyasar pasar kaum milenial. Hingga nantinya budaya minum jamu akan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat lintas generasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Warung sederhana milik Mukaramah bertempat di lingkungan Kampung Kangkung, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Banyuwangi, kerap disinggahi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Hal itu lantaran rasa khas tersendiri, sehingga Bupati Ipuk pun kini begitu menggemari lezatnya olahan rujak tersebut. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Aryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Sekilas tidak ada kesan istimewa dari sebuah warung yang berada di lingkungan kerajaan Kampung Kangkung, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Warung rujak milik Mukarana berdiri sejak 30 tahun silam. Di warungnya wanita parubaya yang akrab dipanggil Mbokmu ini menyuguhkan berbagai varian rujak. Dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp12.000, Anda pun sudah dapat menikmati berbagai jenis varian rujak. Seperti rujak kecut, rujak buah, rujak soto, rujak sayur, rujak petis ramonan, hingga rujak cemplung. Warung yang buka dari pukul 10.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat ini setiap harinya mampu menghabiskan ratusan porsi berbagai jenis varian rujak. Semenjak dibuka, warung rujak Mbokmun ini sudah banyak digemari pelanggan. Bahkan hingga setengah tahun belakangan ini, orang nomor 1 di Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani juga menjadi langganan setianya. Sementara itu pemilik warung Mukaramah mengungkapkan, hampir setiap hari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memesan rujak olahannya. Adapun rujak yang digemari Bupati Ipuk yakni rujak sayur dan rujak kecut. Rasa nikmat yang akan kaya bumbu membuat olahan rujaknya kini menjadi salah satu kuliner favorit yang dapat memanjakan lidah orang nomor 1 di Banyuwangi tersebut. Jualan rujak soto, rujak buah, rujak kecut. Ibu senengane rujak janganan sama rujak cemplung. Ibu Ipuk. Pernah kesini Ibu? Iya pernah.
Sebelum nyalon sudah berapa kali ke sini. Setelah jadi bupati pelantikan dari Jakarta, dapat 3 hari langsung ke sini. Lantaran seringkali menjadi salah satu kuliner favorit Bupati Banyuwangi, kini warung milik Mbok Mun ini banyak dikenal oleh warga Banyuwangi, bahkan luar Banyuwangi. Seperti halnya Nurul yakin warga Bondowoso ini jauh-jauh ke Banyuwangi hanya sekedar penasaran dengan rasa rujak yang menjadi salah satu kuliner favorit Bupati Banyuwangi ini. Menurutnya rujak olahan Mbok Mun memiliki rasa yang begitu istimewa, pasalnya semua bahan yang diolah masih fresh atau segar. Sedangkan harga untuk rujak ini pun cukup terjangkau. Pagi tadi saya cukup lapar dan lihat-lihat posting-posting di internet, ternyata ada rekomendasi rujak. Nah, dan pagi tadi itu memang saya mencari rujak dan ternyata di internet itu diperlihatkan rujak yang rekomendasi. Nah, terutama juga rujak di sini, rujaknya Mbok Mun ini yang saya pantau ternyata langganannya Bupati Banyuwangi. Nah, sehingga saya tertarik untuk beli rujak di sini. Dan ternyata setelah saya sampai, saya juga melihat bannernya Bu Ibu sama Mbok Mun yang biasa disapa katanya. Nah, dan ternyata setelah saya coba rujaknya, nah ini saya beli rujak lontong karena juga rekomendasi dan ternyata enak sekali ketika dimakan. Nah, dan juga harganya sih tidak menguras kantong. Ketika saya baca-baca di media, di internet itu cuman 10.000 saja udah bisa kenyang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.